Halo, perkenalkan namaku Sri Diva Syagian dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 54. Pada video kali ini aku bakal menjelaskan tentang praktikum yang pertama, di mana pada praktikum ini ada 3 kasus dan aku bakal menjelaskan dari mulai kasus yang pertama, di mana di sini diberikan sebuah matriks persegi, lalu hitung selisih absolut antara jumlah diagonalnya. Nah, ini adalah code yang udah aku buat. Di sini yang pertama itu kita diminta untuk membuat library import Java util scannernya. Di mana itu untuk mengimpor kelas scannernya dari pustaka Javanya. Terus aku membuat kelasnya, aku buat namanya SK1 dan buat NIMCO yaitu 11S23054. Kemudian membuat objek scanner bernama scannernya. Terus kemudian aku buat tempat menerima input integernya dari yang pengguna yaitu scanner next integer. Terus fungsi if di sini itu kalau kita input pengguna bernilai 0, maka outputnya itu bakal 0 juga. Terus objek matriks barunya sebagai tempat input dari pengguna untuk diubah ke dalam bentuk matriks. Terus kalau kita mau buat for loop, di mana kalau inputnya 5, maka bakal menerima input baris dan kolomnya itu hanya 5 bilangan aja. Lalu akan didefinisikan diagonal kiri dan kanannya yang nilainya itu 0. Jadi for loop di sini itu untuk menentukan bahwa bilangan itu termasuk diagonal kiri atau bukan dan membuat variabel diagonal kiri plus yang udah didefinisikan di awal itu untuk menghitung jumlah bilangan apa aja yang termasuk diagonal kiri dari for loop dan mengeluarkan outputnya yang termasuk diagonal kirinya. Jadi for loop itu untuk menentukan bahwa bilangan itu termasuk diagonal atau bukannya. Jadi membuat variabel diagonal kanan yang udah didefinisikan di awal untuk menghitung jumlah bilangan apa aja yang termasuk diagonal kanan dan kiri dari for loop yang mengeluarkan output apa aja yang termasuk diagonal kanan. Lalu integer selisih absolutnya itu sama dengan mathx, yaitu diagonal kiri dikurang diagonal kanan. Itu untuk mengurangi jumlah diagonal kiri dan diagonal kanan dan mengeluarkan output selisih absolutnya. Nah, di sini aku bakal eh, menjalankan terminal baru. Apakah sudah sesuai dengan yang diminta di modul? Eh, kesibukan dari yang paling ku detik hanya bersama kami tidur. Bakal menjalankannya.
Masukkan inputnya 3, terus 2, 4, 4, 6, 8, dan juga min 12. Nah, sudah sesuai di mana modul yaitu diagonal kirinya itu 11 tambah 5 tambah min 12 itu akan menghasilkan 4, dan juga diagonal kanannya 4 tambah 5 tambah 10 yaitu 19. Jadi selisih absolutnya itu 4 dikurang 19 sama dengan 15. Berarti sudah sesuai dengan apa yang diminta di modul. Selanjutnya ada kasus studi yang kedua. Nah, untuk kasus studi yang kedua ini diberikan sebuah array bilangan bulat untuk menghitung rasio elemen-elemen di dalamnya yang positif, negatif, dan netral. Untuk mencetak nilai desimal dari setiap fraksi pada baris baru dengan 6 desimal. Nah, ini juga quote yang sudah dibuat, di mana sama kayak sebelumnya itu membuat library import Java-nya dulu untuk mengimpor kelas scannernya. Terus kelasnya itu buat sama, cuma beda SK1 dan SK2-nya aja. Lalu membuat objek scanner sama juga bernama scanner. Terus membuat tempat menerima input integer dari pengguna. Lalu yang di sini yang beda itu dari mulai langkah yang ketujuh di laporanku yaitu membuat objek array baru untuk menyimpan input dari pengguna. Mendefinisikan positive count yang bernilai 0, lalu negative count yang bernilai 0 juga, dan mendefinisikan neutral count yang bernilai 0 juga. Jadi untuk membuat variabel positif ratio, untuk menghitung rasio yang positif dengan membagi bilangan positif dengan input penggunanya. Lalu untuk variabel negatif rasio itu menghitung rasio bilangan yang negatif dengan membagi bilangan yang negatif dengan pengguna. Jadi number format NF itu sama dengan number format dot getting instance yaitu di lokal Germany, di mana gunanya itu untuk memformat angka sesuai gaya Jerman. Lalu membuat NF set minimum function itu untuk menjalankan dua angka desimal minimum. Lalu yang maksimumnya itu untuk membatasi hingga dua angka desimal maksimum. Nah, selanjutnya aku bakal menjalankan program ini. Inputnya 6, min 4, 3, min 9, 6, 4. Inputnya itu positifnya itu 3/6 yaitu 0,50. Netralnya 1/6 sama dengan 0,17. Dan juga negatifnya itu 2/6
0,33 dan sudah sesuai dengan apa yang diminta di modul. Ya, aku bakal menjelaskan studi kasus yang ketiga. Wow. Nah, untuk studi kasus yang ketiga ini, itu diberikan 5 bilangan bulat positif dan diminta untuk mencari nilai minimum dan maksimum yang dapat dihitung dengan menjumlahkan 4 dari kelima bilangan tersebut. Lalu cetak nilai minimum dan maksimum tersebut dalam satu baris sebagai dua bilangan bulat yang dipisahkan oleh spasi. Nah, di sini bersama kayak satu kursus studi kasus satu dan kedua, yaitu pertama buat library, lalu kelas, lalu objek scanner, objek array baru, dan buat for loop yang kelima input itu integer dari pengguna. Nah, lalu didefinisikan total sumnya berupa integer juga yang nilainya 0. Jadi membuat for loop itu eh, variabel total sumnya itu untuk menghitung jumlah total input dari pengguna. Lalu membuat variabel minval tipe array nilainya itu dari awal 0. Untuk max val-nya itu tipe array-nya itu mulai dari 0 juga. Lalu untuk variabel all-sum itu tipe boolean nilainya itu true. Nah, lalu kita buat for loop untuk menentukan input baru termasuk bilangan minimal. Kalau inputnya itu kurang dari minval dan ketika lebih dari maxval, maka input itu termasuk maxval dan ketika input tidak sama dengan array-nya itu, maka input bukan termasuk all same. Nah, jadi untuk membuat variabel insum tipe integer menghitung nilai maksimum dengan mengurangi jumlah bilangan dan bilangan terbesarnya. Jadi, variabel maksimum tipe integer yang menghitung nilai maksimum dengan mengurangi jumlah bilangan dan bilangan terkecil. Jadi setelah itu keluar output minsum dan maksum untuk menutup scannernya. Nah, untuk selanjutnya aku bakal menjalankan studi kasus yang ketiga ini. Inputnya 1, 2, 3, 4. Outputnya itu minimalnya itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 yaitu 10. Dan maksimalnya itu 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 10. Nah, outputnya sudah sesuai dengan apa yang diminta di modul. Berarti code ini sudah benar. Demikian penjelasan saya mengenai tantangan praktikum pada minggu ini. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, Bang.